Begini saudara, kenapa orang itu bisa malas berdoa? Saya mencatat ada 5 ya. Pertama adalah berdasarkan ayat 1, keluarkan tadi, karena doa dijadikan kewajiban bukan kebutuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba saudara cek introspeksi diri, kalau selama ini saudara berdoa itu satu kewajiban atau kebutuhan? Saudara yang tahu ya. Sekarang saya tanya sama saudara, kebutuhan utama manusia itu apa? Kuis ya, kuis. Apa? Makan, nggak apa-apa, salah juga nggak didenda. Yang lain? Hah? Duit, ya nggak apa-apa. Satu lagi aja coba. Hah? Saudara nggak punya ini, saudara nggak akan hidup. Apa? Udara. Itu yang penting. Saudara nggak ada udara, saudara nggak bisa ada di tempat ini. Itu bicara udara, bicara apa? Napas. Nah pertanyaan saya, napas orang Kristen itu apa? Doa. Nangkap sesuatu ya. Jadi doa itu bukannya kewajiban. Saudara, napas itu bukan satu kewajiban. Kebutuhan. Mengerti ini ya? Saudara, udara kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi saudara bisa menikmati, menghirupnya ya. Tuhan bisa kelihatan nggak? Enggak. Saudara harus bisa menikmati dan menghirup Tuhan itu dengan cara berdoa. Karena doa itu adalah menyerap kekuatan daripada Tuhan. Saya sering ambil ilustrasi, handphone itu kekuatannya kan di-charger kan? Kalau nggak di-charge, apa jadinya? Nah begitu juga saudara di dalam kehidupan sehari-hari, jangan remehkan doa. Ibarat tadi saya katakan, udara kan nggak kelihatan, tapi saudara bisa menikmati. Dan ada orang juga mengalami kesulitan untuk menikmati udara, yaitu orang yang sakit, yang ada di ruang ICU. Dia perlu apa? Alat bantu. Seolah-olah udaranya nggak ada. Perlu alat bantu di ICU. Padahal udara itu ada. Tetapi dia mengalami kesulitan, masalahnya di mana? Dirinya, orang ini, karena dia mengalami sakit. Begitu juga saudara, harusnya saudara bisa menikmati Tuhan, menikmati doa. Tuhan nggak kelihatan kan? Tapi saudara bisa menikmati. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk menikmati Tuhan, yang saya ibaratkan udara, itu seperti orang sedang sakit di ICU, perlu alat bantu. Di ruang ICU, saudara lihat sendiri kan, oksigen itu bayar loh, padahal gratis. Permasalahannya ada di mana? Di udaranya atau di orangnya? Di orangnya. Jadi kalau saudara tidak bisa menikmati doa, masalahnya di Tuhannya atau di saudara? Di saudara. Ini yang kita mau bahas. Ada apa di dalam hatimu yang membuat engkau tidak bisa menikmati doa? Ya, nangkap ini ya. Karena, ini poin kedua, saudara itu dalam berdoa tidak menemukan Tuhan. Saudara bisa kebayang nggak kalau saudara nelpon seseorang, jelas-jelas saudara tahu orang itu tidak mendengar saudara. Saudara masih mau ngomong? Nggak mau. Nah, poin kedua adalah ketika kita berdoa, kita tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Karena kita mencoba menjangkau Tuhan dengan pikiran. Tuhan nggak bisa dijangkau dengan pikiran, berdasarkan ayat 2. Keluarkan ayat 2-nya. Ayat 2. Katanya dalam sebuah kota, ini menggambarkan kemustahilan. Persoalanmu ini nggak mungkin bisa ditolong Tuhan, walaupun lu doanya jungkil balik. Itu karena saudara mencoba menjangkau Tuhan pakai pikiran. Nah, ini Tuhan kasih gambaran betapa sulitnya si janda ini untuk mendapatkan pembelaan dari seorang hakim, bukan hakim yang bijaksana. Ini gambaran. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang apa? Tidak takut akan Allah. Pikiran nih, nggak masuk akal persoalan yang kayak begini bisa diselesaikan dengan cara doa. Tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini Tuhan kasih gambaran. Mencoba menjangkau Tuhan dengan pikiran. Ya begini, akhirnya saudara menjadi malas berdoa. Next. 3. Dan di kota itu ada seorang kaya raya apa janda? Janda itu bicara kelemahan.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, kenapa saudara malas berdoa? Karena saudara tidak menemukan Tuhan. Kenapa saudara tidak menemukan Tuhan? Saudara mencoba menjangkau Tuhan, menjamah Tuhan dengan pikiran. Akibatnya, setiap saudara mau berdoa, pikiran saudara jalan, lihat persoalan seperti ini. Gak mungkin. Mana mungkin bisa. Saudara pernah seperti itu? Akhirnya saudara nggak mau berdoa. Ada ya? Jadi saudara coba menjangkau Tuhan dengan pikiran, maka saudara akan mentok. Pasti saudara nggak bisa ketemu Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa dijamah dengan roh, hati. Roh itu adanya di dalam hati. Jadi menjangkau Tuhan harus dengan hati. Makanya kalau hatinya nggak beres, ada kebencian, lagi amarah, suruh dia berdoa. Saya pernah, coba kamu berdoa. Enggak. Kenapa? Hati saya lagi kacau. Kenapa? Hati ini yang untuk menjangkau Tuhan, menjamah Tuhan, lagi rusak, lagi error. Makanya seseorang coba kalau lagi panas hati, marah, lagi benci, terus saya bilang, ya doa, gak akan bisa. Kenapa? Handsetnya rusak. HP-nya tuh rusak. Nangkep? Ya. Nah, jadi saudara harus menjamah Tuhan dengan hati. Pikiran nanti belakang. Ini yang saya sering katakan. Iman harus di atas logika. Jangan logika di atas iman. Kalau logika saudara kerja di atas iman, selalu saudara bilang, gak mungkin. Ya, gimana ya? Saudara selalu akan mengeluh. Gak mungkin. Nah, coba dikeluarkan. Matius 22 ayat 37. Saudara mengasihi Tuhan aja harus dengan segenap apa dulu? Ayo, udah ya. Matius 22 ayat 37 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Menjamah Tuhan harus dengan hati. Makanya saudara harus kuduskan hati saudara dulu. Murnikan hati. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap, nah baru pikiran itu belakangan, akal budimu. Ketika hatimu menjamah Tuhan, saudara mau mengasihi Tuhan, dengan hati, baru pakai akal. Misalnya ya, saya mengasihi Tuhan, terus saya melakukan sesuatu sampai saya berdarah-darah, sampai saya mau mati. Tuhan pun nggak berkenan, itu disebut dengan akal budi. Nggak mungkin saya mengorbankan sesuatu sampai saya pengen mati gitu ya, berdarah-darah gitu. Tuhan juga nggak senang. Pakai akal budimu. Nah, ini contoh ya. Jadi kenapa saudara malas berdoa? Karena saudara tidak menemukan Tuhan. Kenapa saudara tidak menemukan Tuhan? Karena saudara mencoba menjangkau Tuhan dengan pikiran. Satu hari ketika saya ada masih persekutuan doa saya di ruko saya itu masih aktif. Itu tahun 97 ya, lama sekali. Nah, ada seorang bersaksi begini. Jadi di situ ada tim untuk mendoakan orang-orang sakit. Suatu hari dia berkunjung ke orang yang sakit, terus matanya karena kecelakaan atau apa ya, saya lupa, itu bola matanya keluar ngegantung begini. Ya, saudara masih ingat lah ya, Pak Anton Edwin berserta tim. Nah, salah satu anak buahnya berkata begini, bersaksi. Waktu berdoa, kan Pak Anton udah almarhum ya. Dek, adik percaya kuasa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Mungkin dia agak sedikit lemah. Ya, amin. Setuju bahwa bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Terus berdoa nih. Pak Anton berdoa, setelah itu disuruh yang lain juga berdoa. Jadi doanya, misalnya ada 3 orang saling mendoakan. Nah, salah satu berdoa begini, waktu dia berdoa, Tuhan Yesus aku percaya oleh bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Tapi pikirannya jalan. Apa mungkin ya matanya masuk lagi ke dalam? Pertanyaan saya, bisa terjadi mujizat gak? Bisa, waktu pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mulut ngomong, hatinya beda. Itu yang tadi saya katakan, matanya udah keluar ngegantung begini. Oleh bilur Tuhan Yesus aku percaya sembuh, tapi pikirannya, apa bisa ya matanya masuk lagi? Nah, sudah nangkap sesuatu, mencoba menjangkau Tuhan dengan pikiran, saudara nggak akan mampu. Karena pikiranmu itu, logikamu itu, menghalangi Tuhan bekerja lebih dahsyat. Makanya ketika engkau mau berdoa, mau mengharapkan mujizat yang dahsyat-dahsyat luar biasa, tutup logikamu. Pakainya nanti di belakangan. Itu yang saya katakan, iman harus di atas logika.
Kesaksian Pak Beni juga ya Pak, kalau kayak pakai pikiran mah udah serem ya Pak ya. Bersaksi terus, waduh, itu kalau pikiran jalan nih. Tetapi ketika pikiran ditutup, iman yang bergerak, Pak Beni berani bergerak, terjadi sesuatu mujizat. Mungkin satu hari boleh bersaksi Pak. Saudara nangkep ini ya? Oke. Saudara kenapa malas berdoa? Karena saudara nggak ketemu Tuhan. Kenapa saudara tidak ketemu Tuhan? Karena saudara tidak menghadirkan Tuhan di dalam doamu dengan memperkatakan firman Tuhan. Keluarkan ayat 3. Ayat 3 yang tadi, Lukas 18 yang tadi. Ayat 3 Lukas ya 18 ayat 3. Di kota itu ada seorang janda, ini bicara orang lemah, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Garis bawahi kata-kata, belalah hakku terhadap lawanku. Dalam perikop ini, seolah-olah saudara minta sesuatu, terus nanti akhirnya dikabulkan ya, seolah-olah yang begitu ya. Padahal, kalau saudara baca ayat 7, keluarin ayat 7. Dikabulkan atau dibenarkan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ini bicara apa? Nah, kenapa saudara malas untuk berdoa? Karena saudara tidak menghadirkan Tuhan. Kenapa saudara tidak menghadirkan Tuhan? Karena saudara tidak memperkatakan firman Tuhan. Kembali lagi ayat 3. Jadi ketika engkau berdoa, saudara harus ucapkan firman Tuhan. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, pasti dia punya hak dong, disodorkan kepada hakim yang lalim itu. Pak Hakim, saya punya hak berdasarkan ini. Tolong dong bela hakku terhadap lawanku. Nah, saudara, waktu berdoa, saudara harus menghadirkan Tuhan dengan mengucapkan firman Tuhan. Saya mau katakan begini, firman Tuhan, tadi saya mau baca, nggak ada yang bawa aslinya ya, Bu Erna. Sini Bu. Iya, nggak apa-apa, buat ilustrasi. Saudara, Alkitab ini saya sering katakan, saya nggak akan bosan untuk bilang, bahwa Alkitab ini bukan sekedar kitab sucinya orang Kristen. Maka kalau saya buka, ya, itu nggak ditulis kitab suci baru, kitab suci lama. Tetapi akan dikatakan apa? Surat perjanjian. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi ini adalah surat perjanjian. Bicara surat perjanjian berarti bicara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah Tuhan, pihak kedua adalah diri kita. Maka di ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan adalah orang yang masuk di dalam pihak kedua. Kalau saya membuat satu perjanjian dengan misalnya Pak Thomas, hanya saya dan Pak Thomas itu yang terlibat. Sedangkan saudara yang ada di sini tidak menjadi orang pilihan di dalam perjanjian saya dengan Pak Thomas. Saudara nangkep ini. Ya. Jadi ini surat perjanjian bicara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah Tuhan, pihak kedua adalah saudara dan saya. Di dalam surat perjanjian ini ada hak dan kewajiban. Makanya waktu saudara berdoa, saudara harus keluarkan firman Tuhan sebagai hak yang saudara bisa raih. Tapi ada kewajiban yang saudara harus lakukan. Ini namanya surat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Saling berjanji, saling mengikat, saling memberkati. Makanya saudara kalau berdoanya capek, tidak mengucapkan firman Tuhan, di mana itu adalah hak-hak saudara. Ya. Dan biasanya dalam perjanjian itu ada sanksi. Kalau saya bikin kontrak, perjanjian sewa rumah, kalau saya tidak membayar tepat waktunya, saya ada sanksi. Didenda atau di apa ya, saudara harus tangkap ini ya. Nah, ketika engkau mengucapkan firman Tuhan, saya katakan engkau sedang menghadirkan Tuhan. Saya ambil contoh ya, di sini siapa lagi? Pak Budiantono. Saya ngomong begini ya, Pak Budiantono minggu lalu berkata kepada saya mengulang perkataan daripada Pak Budi, bahwa minggu depan lagi, dia akan, misalnya, karena dia ulang tahun, minggu depan dia akan membawa
misalnya apa ya, kue gitu ya. Jadi Pak Julius jangan sediakan roti lagi. Nah, waktu saya mengulang perkataan daripada Pak Budi, saya sedang menghadirkan Pak Budi di tempat ini. Padahal Pak Budi ada nggak? Nangkep ini. Jadi ketika engkau berdoa, kau ucapkan firman Tuhan, kau sedang hadirkan Tuhan. Dan ketika engkau mengucapkan firman, kau sudah sedang mengeluarkan dari surat perjanjian itu di mana saudara punya hak. Saya ambil contoh. Ini Bu Erna boleh? Ambil contoh ya. Memperkatakan firman. Keluarkan Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saudara berdoa, bisnis menurun drastis, omset berkurang, pekerjaan udah nggak selancar dulu lagi. Saudara kemungkinan di PHK ada, masuk tahun 2021, saya pernah dengar dari seseorang, Desember mulai dipilih-pilih, nggak tahu nih kata dia ya, saya termasuk yang di PHK atau tidak. Itu membuat saudara khawatir, ya. Omset menurun, cicilan tetap ada, saudara khawatir. Kita memperkatakan firman Tuhan ini. Sebab Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum dan apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu, saya sering katakan semuanya itu adalah uang untuk saudara bisa makan, pakai baju, ya. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara ini orang pilihan. Masuk di dalam pihak kedua. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Uang, ya. Terus, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara memperkatakan firman Tuhan ini, saudara punya hak apa? Ditambahkan. Perkatakan hakmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara punya hak untuk ditambahkan, tetapi saudara punya kewajiban. Apa kewajibannya? Utamakan Tuhan dulu. Nomor satukan Tuhan dulu dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara nangkep ini? Saya mau tanya ya sama saudara.